tanaman apa? Anting-anting. Nah, cari di sini yang anting-anting. Ya, cari dulu. Ini anting-anting ada. Tinggal klik saja. Nanti catat dah itu di sana di. Sekolah Dasar Negeri atau SDN 18 Dangin Puri Denpasar kembali membangkitkan keberadaan tanaman obat keluarga atau toga melalui kebun edukasi. Hal itu dilatar belakangi karena mulai dilupakannya keberadaan toga yang sempat populer di kalangan masyarakat sekitar tahun 90-an. Apalagi saat itu, keberadaan toga ini selalu menjadi materi ajar di sekolah-sekolah. Dengan adanya kebun edukasi ini diharapkan bisa kembali memasyarakatkan keberadaan toga ini. Dengan menggandeng komunitas lingkungan yakni Laksana Becik, melalui program yang dinamakan Kelola Limbahmu. Tukarkan dengan program lingkungan, siswa di SDN 18 Dangin Puri diajak untuk selalu bijak dalam mengelola limbah, terutama limbah minyak goreng bekas atau jelantah. Melalui program yang digaungkan Laksana Becik, limbah ini dikonversi untuk pengembangan kebun edukasi, yang di dalamnya juga terdapat toga. Keberadaan toga dalam kebun edukasi ini telah diluncurkan, Jumat 8 Desember 2023. Pengenalan kebun edukasi ini turut dihadiri pengawas sekolah, Dinas Pendidikan Denpasar, dan juga jajaran komunitas Laksana Becik. Kepala Sekolah SD Negeri 18 Dangin Puri, Ikomang Mertayasa mengatakan, di kebun edukasi ini disiapkan tanaman secara umum, namun yang dikhususkan adalah toga. Hal itu karena toga ini tidak banyak dikenal oleh anak-anak saat ini. Sehingga pihaknya berinisiatif berkolaborasi dengan komunitas Laksana Becik, melalui program Kelola Limbahmu, tukarkan dengan program lingkungan yang dikompensasi menjadi kebun edukasi. Kebun edukasi itu adalah cerminan dari tanaman-tanaman secara umum. Khusus yang kami khususkan itu adalah tanaman obat keluarga, di mana tanaman obat ini tidak banyak dikenal oleh anak-anak, sehingga kami berinisiatif dengan bantuan dari komunitas Laksana Becik, di mana kami kompensasi antara minyak jelantah dengan kebun edukasi ini, sehingga dari hasil minyak jelantah itu dikompensasi menjadi kebun edukasi, di mana kebun edukasi ini secara langsung itu menarik minat anak-anak, karena kami beri nama, kemudian nama Latin juga, sehingga anak-anak dalam prakteknya itu secara langsung dia membaca, yang dengar setiap hari itu anak-anak berusaha membaca tanaman tersebut, terutama nama latinnya, sehingga nanti secara sedikit demi sedikit mereka akan mengenal apa tanaman itu dan manfaatnya. Sebab itu mereka juga bisa men-scan ataupun melihat dari web di barcode itu, yang bagi yang punya HP itu bisa dibaca. Ditemui di sela kegiatan, pengawas sekolah Denpasar Utara, Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Tatik Dwi Wahyuni, sangat menyambut baik adanya kolaborasi antara sekolah dengan komunitas Laksana Becik ini. Pihaknya berharap, ke depan hal serupa bisa terus ditingkatkan melalui program yang lain. Bahkan kalau bisa, tidak hanya di sekolah ini saja yang diajak berkolaborasi, namun bisa digetok tularkan ke sekolah lain di Denpasar. Saya menyambut baik dan sangat senang dengan adanya program kolaborasi antara sekolah dengan pihak Laksana Becik dalam bentuk kebun edukasi. Harapan saya, karena ini adalah program yang luar biasa, tentu bukan sekolah ini aja yang menjadi salah satu yang diajak untuk berkolaborasi, karena mohon juga di satuan pendidikan bukan melulu SD dikembangkan praktek baik ini. Sementara itu, Koordinator Kebun Edukasi, SDN 18 Dangin Puri, Komang Edi Semartama, juga mengatakan kalau program kebun edukasi ini dilatar belakangi oleh adanya motivasi untuk memperkenalkan kembali terkait tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Karena seperti diketahui, toga ini selama ini mulai dilupakan oleh generasi sekarang. Melalui pengembangnya kebun edukasi ini, yang ditunjang teknologi, siswa diajak untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tanaman obat, melalui sarana gadget.
Dengan harapan, siswa yang mengunjungi kebun edukasi ini, mereka akan tahu tentang tanaman obat, dan mereka juga akan lebih peduli tentang lingkungannya. Program kebun edukasi ini dilatar belakangi oleh adanya motivasi dari kami untuk memperkenalkan kembali tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat yang dikenal dengan istilah toga. Nah, kita seperti yang kita tahu bahwa tanaman obat keluarga atau toga ini sudah mulai dilupakan oleh generasi-generasi kita zaman sekarang. Karena anak-anak sekarang banyak yang bermain gadget, tapi abai terhadap lingkungan mereka, sehingga kami termotivasi untuk memperkenalkan kembali, membangkitkan kembali tanaman-tanaman obat ini melalui kebun edukasi ini. Nah, dengan adanya kebun edukasi, kami mengajak para siswa untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang tanaman obat. Jadi dengan mengunjungi kebun edukasi ini, siswa akan menjadi lebih tahu tentang tanaman obat, dan mereka juga akan lebih peduli tentang lingkungannya. Ternyata ada tanaman yang bisa mereka manfaatkan untuk obat, jadi mereka akan lebih peduli. Di samping itu mereka juga akan menularkan pengetahuannya itu, pengalamannya itu di lingkungan terdekat mereka, terutama lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Nah, selain itu, selain mengenalkan tanaman obat, kami juga mengharapkan para siswa kami untuk lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga lingkungan sekolah kami menjadi lingkungan yang sehat.